Bang Asyari Abdullah Esos MIKOM. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oni, alhamdulillah sehat. Bang Oni gimana kabarnya, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Riau? Sudah masuk ke zona hijau? Masih PPKM level berapa ini? Alhamdulillah sudah PPKM 3 kalau nggak salah. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah. Berlalu ya COVID ini. Oke, 20 menit dari sekarang. Ya, silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah wassalatu wassalaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama, terima kasih Mas Oni yang sangat luar biasa sebagai host kita pada siang menuju sore hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa para narasumber kita yang sudah memaparkan materinya yang cukup luar biasa. Pertama ada Mas Danu Tirta Fauzi. Mas Danu. Kemudian ada juga tadi Bu Ari Utami, announcer spesialis yang memang tunak di dalam menjadi penyiar di radio. Kemudian juga nanti setelah saya insya Allah ada Mbak Dewi Fitria. Selamat sore Mbak Dewi. Kemudian yang spesial itu yaitu Mas Imani. Senang bisa satu forum dengan Mas Imani dan adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi slide kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi tentang membaca wajah radio di era digital. Kita akan menganalisa peluang dan tantangannya. Pertama tentu kita sangat mengapresiasi bahwa pada bulan Mei lalu Bapak Presiden Joko Widodo resmi meluncing gerakan nasional literasi digital dalam upaya meningkatkan kecakapan kita dalam melakukan aktivitas digital di dunia mayantara. Nah, rencana agenda diskusi ini setidaknya kita nanti akan berbicara tentang penetrasi internet di Indonesia yang tadi juga Bapak Gubernur Riau Dr. Andes Haji Syamsuar MSI juga sudah menyinggung tentang penetrasi internet di Indonesia, kemudian tentang corona dan transformasi digital. Kemudian kita juga nanti akan berbicara tentang literasi digital, wajah radio hari ini, dan kebudayaan dalam transformasi digital. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah yang pertama itu adalah kita akan berbicara bagaimana penetrasi internet di Indonesia. Angka penetrasi internet di Indonesia itu sejujurnya semakin hari memperlihatkan angka yang sangat progresif. Merujuk kepada hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2020 lalu, setidaknya tercatat ada sekitar 73,7% masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terhubung ke internet, atau sekitar 196,71 jiwa rakyat Indonesia sudah menikmati yang namanya koneksi internet. Nah, kemudian dalam konteks Provinsi Riau, secara kasar masyarakat Provinsi Riau itu sudah terkonek ke internet sebanyak 65,3%. Ini datanya juga merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh APCI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Pak Gubernur juga sudah menjelaskan
apa nama tuh habit kita selama di internet itu adalah orang Indonesia menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk mengakses internet. Nah, jadi ternyata 8 jam adalah waktu yang kita habiskan dalam mengakses internet setiap hari. Kemudian apa saja yang kita lakukan di internet, yaitu adalah yang pertama itu rakyat Indonesia itu 93%, 93,8% mereka mengakses internet itu untuk mendengarkan atau melihat platform YouTube. Kemudian di bawah itu disusul oleh apa namanya itu WhatsApp sebanyak 87,7%. Kemudian setelah itu ada Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok, dan lain-lain. Nah, kemudian Hotsuite juga mencatat bahwa apa yang kita cari ternyata di internet, ternyata rakyat Indonesia itu banyak mencari itu adalah lagu. Kemudian ada film, ada cover lagu, ada karaoke, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali 2020 lalu, pas awal daripada bulan Maret, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan bahwa Corona COVID-19 menjadi pandemik global. Nah, ketika Corona dianggap sebagai pandemik global, maka waktu itu juga sudah wajah dunia itu bertransformasi, yang kebanyakannya itu adalah manual dan konvensional, sehingga berubah karena tuntutan keadaan waktu itu. Kita dipaksa untuk bisa bertransformasi, menyesuaikan diri untuk melakukan perpindahan ke dunia digital. Oleh karena itu Corona ini menghadirkan budaya baru kepada kita. Yang pertama itu yang sering kita dengarkan adalah bekerja dari rumah, work from home. Nah, selama Corona kita tidak asing lagi dengan istilah bekerja dari rumah. Pekerjaan-pekerjaan kantor yang selama ini kita selesaikan di ruangan kantor yang formal, hari ini harus kita selesaikan dari rumah dengan fasilitas dengan fasilitas seadanya. Karena kan rata-rata orang Indonesia tidak mendesain rumah itu didesain hanya untuk sebagai tempat tinggal dan tempat beristirahat, bukan untuk tempat bekerja. Nah, dan Corona memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, yaitu lahirnya work from home, yaitu bekerja dari rumah. Kemudian yang tak kalah penting itu disusul lagi, yaitu adalah study from home. Nah, jadi belajar dari rumah. Karena semua sekolah tutup, lembaga pendidikan tutup dalam rangka meminimalisir pergerakan virus COVID-19, maka solusi yang ditawarkan oleh oleh pemerintah itu adalah pendidikan harus tetap berjalan, maka solusinya adalah belajar dari rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita semua mendapatkan tantangan baru, yang biasanya anak sekolah antar pagi, kemudian mereka beraktivitas sekolah dan jemput sore. Tapi selama Corona ini, selain menjadi orang tua, tetapi juga menjadi guru di rumahnya bagi anak-anaknya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin, kemudian budaya yang baru itu adalah shopping from home, yaitu belanja dari rumah. Nah, jadi sebuah survei memperlihatkan angka bahwa selama corona ini angka penetrasi atau angka masyarakat kita berbelanja online itu naik drastis dari sebelum corona ada. Nah, ini adalah menjadi budaya baru bagi kita semua. Kemudian yang ini lagi adalah washing from home. Nah, karena mungkin kita juga suntuk di rumah, bepergian tidak bisa kemana-mana, harus stay di rumah. Oleh karena itu budaya baru itu lahir, namanya nonton dari rumah, yang biasanya kita nonton di bioskop ya. Sekarang bioskop semuanya tutup, sehingga
kita mencari alternatif hiburan itu dengan memanfaatkan video on demand, platform-platform video on demand seperti Netflix, iFlix dan lain-lain. Nah, tentunya ini itu tidak familiar ke kita ketika corona belum datang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, literasi digital ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kecakapan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi di era digital. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada buku panduan modul yang telah dikeluarkan oleh Cyber Kreasi, sesungguhnya literasi digital itu kalau menurut Japelidi itu ada 10 kompetensi. Kemudian Tular Nalar itu memiliki 8 kompetensi literasi digital. Badan Cyber dan Sandi Negara sudah menetapkan 5 kompetensi literasi digital. Dan Kominfo beserta Cyber Kreasi dan Deloitte menetapkan 4 area kompetensi literasi digital. Yang pertama itu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Maka pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan literasi digital terkait dengan tren radio di era digital dengan merujuk kepada subtema area kompetensi, yaitu berbicara dalam konteks digital culture. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu melihat bagaimana wajah radio kita hari ini. Nah, total radio di Indonesia ini yang memiliki izin sampai tahun 2025, yaitu lembaga penyiaran swasta itu sebanyak 1.680 stasiun atau lembaga. Kemudian lembaga penyiaran komunitas itu sebanyak 215 lembaga penyiaran komunitas. Kemudian ada 130 lembaga penyiaran publik berskala lokal. Nah, inilah jumlah radio yang ada di Indonesia hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, orang selama ini beranggapan bahwa seiring dengan lahirnya boomingnya internet hari ini akan menggeser posisi radio. Memang sejujurnya awal-awalnya ketika internet booming memang pernah menggeser posisi radio. Nah, tapi ternyata seiring berjalan waktu, ternyata internet dengan radio konvensional dengan sistem terestrial ini ternyata ini bisa berteman baik. Nah, bisa sejalan seiring. Nah, senada dan seirama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merujuk kepada data yang dirilis oleh Nielsen, ternyata 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan generasi milenial. Artinya, radio itu tidak bisa kita sebut sebagai wilayah pangsa pasarnya hanya para orang tua. Ternyata milenial juga menikmati yang namanya siaran radio. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ada peta peta persebaran masyarakat mendengar radio di Indonesia. Untuk di Sumatera itu yang tercapture itu adalah Kepulauan Riau, itu 8,6% jumlah persentasenya. Kemudian yang paling banyak itu ada Yogyakarta 18,6, Bali ada 22,2, Yogyakarta 18,6, kemudian disusul oleh Gorontalo. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, apakah radio, kehadiran internet itu akan bisa membunuh
radio konvensional? Jawabannya adalah tidak. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, radio hari ini bisa bersahabat dengan internet. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa radio secara konvensional yang disiarkan secara terestrial harus bisa beradaptasi yang kita sebut dalam konteks konvergensi media. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tren kependengaran radio menunjukkan pergerakan positif selama pandemi. Berkisar 50 sampai 53 atau 1 dari 2 orang masih mendengarkan radio pada saat ini. 1 dari 2 orang masih mendengarkan radio saat ini. Artinya adalah radio masih memiliki posisi di hati pendengar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, radio adalah salah satu media yang mengalami peningkatan audiens tertinggi selain internet, yang tidak mengherankan sangat terakselerasi selama pandemi. Nah, saat ini pendengar juga dapat mendengarkan siaran radio melalui layanan streaming radio. Uniknya, streaming radio tidak membuat industri radio menjadi mati, tetapi menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan kembali industri radio. Nah, begitu rilis yang dikeluarkan oleh AC Nielsen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, ini angka tadi sudah kita jelaskan di awal. Nielsen mendeteksi kebiasaan baru dalam mendengarkan radio dan siap mengukur kependengaran streaming radio di dalam layanan radio audience measurement. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi bahwa ternyata mayoritas pendengar radio itu adalah anak milenial dan generasi Z. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, waktu berubah, musim berganti, tentu pemain juga akan berpindah posisi. Nah, tren dan tantangan radio di era digital itu, saya telah mencoba untuk mengcapture tren radio di era digital itu. Yang pertama memang masih mempertahankan yang namanya terestrial, seperti ya dipancarluaskan menggunakan frekuensi publik dan diterima menggunakan ya teknologi frekuensi FM dan AM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata tren radio hari ini merambah ke ranah podcast. Sudah banyak radio-radio yang sudah melakukan konvergensi merambah ke ranah podcast. Kemudian sudah dipastikan hampir semua radio sudah melakukan streaming via web atau melalui aplikasi yang di-create melalui baik di platform iOS ataupun platform Android. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata pendengar radio itu banyak, masyarakat itu banyak mendengarkan radio ketika berada dalam mobil, dalam perjalanan. Nah, dari kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan berita, mereka akan mendengarkan radio. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terpenting itu ternyata radio hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah, menyelesaikan masalah bagi bagi pendengarnya. Mungkin tak asing lagi di telinga kita bagaimana kiprah sepak terjang radio suara Surabaya yang yang awalnya itu sampai pendengarnya itu 1 juta pendengar. Nah, jadi radio suara Surabaya ini sangat membantu masyarakat, mulai dari mengetahui di mana titik macet, kemudian apa yang terjadi dari perjalanan dari rumah saya mau ke tempat yang kita tuju. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ternyata radio suara Surabaya ini bisa meminimalisir tindak kejahatan yang ada di Surabaya. Yang pernah diabadikan oleh Tirto, bagaimana radio suara Surabaya itu menangkap pencuri mobil warga yang hilang di parkiran mall. Ternyata dalam jangka 2 kali 24 jam mobil itu sudah dapat, karena rata-rata masyarakat Surabaya mendengarkan radio dan ini yang kehilangan melaporkan ke radio, setelah itu melaporkan ke polisi, dan radio memancar luaskan terus bahwa mobil dengan plat nomor polisi ini telah hilang, diambil, dimaling di mall ini. Nah, bagi warga yang melihat tolong dilaporkan. Ternyata warga yang sedang berjalan itu melaporkan, oh iya, saya melihat di depan saya
saya akan mengikuti. Ternyata sampailah mobil itu ditemukan kembali oleh sang pemiliknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, New York Public Radio mengatakan bahwa awalnya kan masyarakat mengira, para pemerhati mengira podcast itu akan menjadi ancaman. Bang, maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi, mohon maaf. Ya. Baik. Nah, ternyata podcast tidak akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan radio. Kemudian Prof. Dean Camp sebagai Profesor Broadcasting Birmingham University di Inggris mengatakan radio tidak akan mati karena kemunculan podcast. Keduanya akan tumbuh bersama sebab karakteristik mereka antara radio dan podcast itu berbeda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah tantangan radio di era digital itu apa? Tantangan radio di era digital yang harus dipersiapkan oleh pemain radio hari ini adalah mempersiapkan diri untuk bertransisi, melakukan analog switch off ke ranah penyiaran digital. Meskipun hari ini Indonesia hanya bersiap diri untuk siaran televisi digital, tapi setelah itu akan harus mempersiapkan diri lagi adalah radio yang akan bertransisi meninggalkan sistem analog dan berpindah kepada sistem siaran digital. Kedua, bahwa pemain radio hari ini harus bisa menuju yang namanya audio on demand. Tadi kata narasumber sebelumnya, ada radio on demand. Hari ini jam ini kita tidak bisa mendengarkan apa yang dipancarluaskan on air oleh radio tertentu, tapi ini bisa kita on demand, kita panggil lagi, kita minta lagi untuk dipancarluaskan. Kemudian yang terpenting itu adalah radio hari ini di era digital harus bisa mencari format baru bisnis media penyiaran. Jadi jangan hanya terfokus kepada bisnis as usual, harus bisa mencari format format bisnis baru penyiaran. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir, nah fungsi radio dan wawasan kebudayaan di era digital ingin saya sampaikan adalah fungsi radio hari ini itu adalah kita berharap dengan eksistensi radio ini bisa meneguhkan identitas keindonesiaan melalui penyebarluasan budaya bangsa kita yang unik, beragam, dan begitu banyak. Nah, Indonesia kan kaya akan suku, bahasa, budaya, culture, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah radio kita harapkan bisa mendorong kegiatan literasi digital ini membooming di tengah masyarakat. Kemudian kita juga berharap radio adalah media untuk menjadi penggerak mendidik masyarakat untuk lebih cerdas, lebih bijak lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga radio fungsi pokoknya adalah menginformasikan, dan juga hendaknya radio kita harapkan bisa memberikan hiburan kepada kita semua. Kemudian saya mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio kita tetap eksis, bisa memberikan informasi kepada kita semua, bisa mendidik, dan yang terpenting itu adalah bisa mentransformasikan budaya keindonesiaan di tengah negara kita yang penuh dengan kemajemukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada diskusi sore ini. Kemudian saya kembalikan ke Mas Oni Wahyu. Silakan, Mas Oni.